Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regar Putra Davinto dengan NIM 24090099 kelas 4C. Di sini proyek UAS saya adalah klasterisasi untuk dataset pembalap MotoGP. Nah, di sini saya menggunakan metodenya clustering. Di sini contoh datasetnya, contoh bisnis understanding-nya adalah tim-tim MotoGP itu dapat mencari talenta terbaik dari tahun sekian ke tahun sekian menggunakan metode clustering ini. Itu adalah contoh kecil business understanding-nya. Nah, di sini adalah dataset MotoGP saya. Kita import terlebih dahulu, setelah itu kita eksplorasi data, dan di sini adalah contoh isi dari dataset saya. Ada nama, kemenangan, nomor 2, nomor 3, pole position, race fastest lap, dan juara dunia. Di sini contoh nomor pertama adalah Valentino Rossi dengan 89 kemenangan, posisi kedua ada 61 kali, posisi 3 ada 49, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita mencari info. Di sini ada tipe datanya. Kita di data describe, contoh seperti ini. Nah, kita di sini akan mencari missing value. Di sini penanganan missing value-nya nanti akan saya jelaskan. Di sini ada beberapa missing value di posisi 2, 3, pole position dari tahun 74 ke 2021. Di sini ada race fastest lap dan juara dunia. Nah, kita cek data duplikat. Di sini tidak ada data duplikat. Nah, di sini kita cek untuk outlier. Di sini outlier tidak saya hapus karena kalau dihapus datasetnya jadi buruk, karena yang membuat dataset ini bagus karena ada outlier di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa outlier. Di sini contohnya. Karena outlier itu akan menampilkan pembalap yang terbaik, karena pembalap terbaik itu pasti statistiknya di atas rata-rata. Di sini untuk cleaning missing value-nya, saya seluruhnya isi 0 karena orang yang belum pernah posisi 2 ya pasti belum pernah. Jadi saya isi 0 semua. Di sini semua saya isi 0. Nah, selanjutnya saya di sini transformasi data. Di sini saya drop name karena dia bukan fungsi khusus untuk penilaiannya nanti. Di sini kita gunakan seluruh fitur-fitur. Nah, seperti ini setelah standarisasi. Nah, ini contoh 5 data pertama setelah standarisasi. Nah, di sini modelnya saya menggunakan Cummins, hierarchical, dan DBScan. Di sini saya menggunakan dua metode yang sama, Cummins dan hierarchical. Dia akan mengcluster beberapa cluster yang saya akan buat, dan DBScan itu untuk mengecek outlier, apakah DBScan mampu untuk mencari outlier di dataset saya. Di sini model pertama kita mencari K terbaik menggunakan elbow method untuk Cummins-nya. Di sini kita mendapatkan elbow terbaik di K4. Di sini jaraknya sudah terlihat. Di 4 itu langsung naik ke atas. Jadi saya pakai ke cluster 4. Di sini saya mengklasterkan untuk cluster pertama cluster 0 legenda MotoGP, 1 pembalap elit, 2 pembalap handal, dan 3 pembalap reguler. Dan hasil di sini hasilnya ada 4 cluster. Intinya yang kemenangan di atas 5 akan dianggap legenda MotoGP, rata-rata kemenangan di atas 50 pembalap elit, kemenangan di atas 15 dianggap pembalap handal, dan yang tidak masuk ke sini semua akan dianggap pembalap reguler. Nah, di sini Cummins berhasil mengklasterkan 4 cluster dengan benar. Di sini ada legenda MotoGP, pembalap reguler, pembalap elit, dan pembalap handal. Masing-masing ada 3, 92, 3, dan 17. Selanjutnya kita evaluasi menggunakan siluet. Nah, di sini untuk siluet skor saya untuk Cummins adalah 63,30, termasuk tinggi ketimbang metode yang akan saya gunakan selanjutnya. Di sini ada rata-rata fitur per clusternya. Di sini ada nama dari pembalap di cluster 0, 1, 2, dan 3. Nah, di metode kedua adalah hierarchical clustering. Di sini saya untuk visualisasinya menggunakan dendrogram. Ini adalah contoh visualisasinya. Nah, di sini kita hierarchical clustering modelnya. Saya sama untuk penilaiannya, ada legenda MotoGP, pembalap elit, pembalap handal, dan pembalap reguler dengan rata-rata nilai yang sama. Nah, di sini hierarchical dia tidak sebagus Cummins karena di sini dia ada 2 cluster
dengan nama sama. Contoh ada pembalap reguler dan pembalap reguler. Dan di sini tidak ada legenda MotoGP. Ada langsung dia menganggap pembalap elit, pembalap reguler dan pembalap handal, dan masing-masing ada 6, 24, 75 dan 10. Di sini tidak sebagus Cummins. Nah, di sini untuk evaluasi siluet saya, skornya 48,75. Ini ada contohnya. Cluster 0, cluster 1, 2 dan 3. Nah, di sini ada metode DB scan. Nah, di sini saya visualisasinya menggunakan Kadistan Grab agar DB scan saya mampu untuk mengambil outlier dengan cukup baik nanti. Di sini DB scan model saya, dia dapat menangkap 30 outlier yang saya anggap nanti sebagai pembalap terbaik, karena 30 pembalap tersebut statistiknya di atas rata-rata. Nah, di sini kita evaluasi siluetnya. Karena dia hanya ada satu cluster, jadi tidak bisa untuk menghitung skor siluet. Di sini ada pembalap yang dianggap outlier dari DB Scan adalah pembalap yang statistiknya di atas rata-rata. Contoh ada Valentino Rossi, Giacomo Agostini, dan Marc Marquez, dan lain-lain. Ada Jorge Lorenzo juga. Dan cluster 0 ini yang pembalap yang di bawah rata-rata dari pembalap yang jago-jago. Setelah itu ini contoh view-nya. Nah, setelah itu kita ke perankingan. Di perankingan di sini, model terbaik saya tetapkan Cummins karena skornya 63,30 dan dapat mengklasterkan 4 klaster yang saya minta dengan cukup bagus, dan di situ ada semua klaster yang saya minta. Tidak seperti hierarchical di sini yang skornya cuma 48,75. Yang klasternya juga 4, tapi klaster yang dihasilkan tidak sebagus dari Cummins. Dan di sini untuk DB Scan. DB Scan dapat mencari 30 pembalap terbaik di sini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.